Satgas BLBI tidak hanya mengembalikan hak negara namun juga menciptakan nilai tambah dalam bentuk manfaat yang besar untuk ekonomi dan masyarakat. Saudara kenal dengan Harun Masiku? Bagaimana? Saudara kenal dengan Harun Masiku? Sama sekali tidak. Ya terlepas sama saudara kenal atau lihat tidak. Mukanya, fisik juga tidak pernah, hanya fotonya. Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Berani sumpah? Berani sumpah? Kemudian tiba-tiba Taufik Kemas muncul di Melbourne, katanya mau berobat ke Perth, Puan Maharani. Dan di sini jumpa dengan Samsul Nur Salim. Dan setelah Taufik Kemas pulang, maka Megawati mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas. Apa sih kaitan Harun Masiku? Lantas ada nggak kaitan dengan Samsul Nur Salim? Ada nggak ya kaitan dengan misalnya BLBI? Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa dia? Dalam pertemuan antara Taufik Kemas almarhum dengan Samsul Nur Salim. Yang mendapat surat keterangan lunas SKL. Ya waktu itu antara lain Puan Maharani yang nonton bioskop katanya satu bioskop itu diblokir. Ya tanyalah anggota masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne. Ini maksud tuh kasus BLBI itu? Benar sekali. Wow. Karena itu kan nyerempet-nyerempet ke Ibu Ketua Umum kan. Karena BLBI itu kan dapat bantuannya di eranya Megawati Soekarno Putri kan. Tapi bantuannya itu siapa yang memberikan kebijakan Impres nomor 18 pada tahun 2002 pada waktu Presiden Megawati. Saudara kenal dengan Harun Masiku? Bagaimana? Saudara kenal dengan Harun Masiku? Sama sekali tidak. Ya terlepas sama saudara kenal atau lihat tidak. Mukanya, fisik juga tidak pernah, hanya fotonya. Tidak siapa. Ini saya orang Kristen, Pak. Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia dari caleg dari partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani sumpah? Berani coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang begini, Kristen. Pak. Jangan Saya bawa sesudah Tuhan tahu. Tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP. Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke. Jangan bohong lah. Oke. Jangan bohong Pak Menteri. Ini tidak tahu saya. Tidak pernah, karena itu urusan administrasi di tingkat kesenan. Pemirsa, kasus Harun Masiku ternyata masih menjadi bola panas yang terus menyambar PDI Perjuangan. Sementara itu PDI Perjuangan menilai adanya politisasi dalam kasus suap PAW DPR pada 2020 tersebut. Mungkinkah ini dilakukan sidang absensia dalam kasus Harun Masiku? Hari Jumat 13 Desember, para wartawan tampak memenuhi halaman KPK di kawasan Kuningan, Jakarta. KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli. Yasona dimintai keterangan sebagai saksi soal kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Hari Jumat 13 Desember, para wartawan tampak memenuhi halaman KPK di kawasan Kuningan, Jakarta. KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli. Yasona dimintai keterangan sebagai saksi soal kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Namun Yasona Lauli tidak tampak datang ke Gedung Merah Putih. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengonfirmasi bahwa Yasona tidak datang karena ada urusan penting dan meminta pemeriksaannya dijadwalkan ulang. Kasus yang menjerat Harun Masiku sendiri berawal dari operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020 terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pada 9 Januari 2020, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, kemudian Agustiani Tio Fridelina yang merupakan orang kepercayaan Wahyu Setiawan, keduanya sebagai penerima suap. Lalu tersangka pemberi suap adalah Harun Masiku, calon anggota legislatif dari PDIP, dan Saiful swasta. Dari 4 orang itu, hanya Harun Masiku yang tidak ikut diamankan KPK. Keberadaan Harun Masiku pun menjadi misteri. Pada Januari 2020, Firly Bahuri yang saat itu menjabat Ketua KPK menyatakan Harun sudah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Pada Juli 2021, Interpol juga menerbitkan Red Notice terhadap Harun Masiku.
Satgas BLBI telah mencatat perolehan aset sebesar 44,7 juta meter persegi dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 38,2 triliun rupiah. Ini artinya 34,59% dari hak tagih negara sebesar 110,45 triliun. Saya berharap proses serah terima hari ini dan penetapan status penggunaan aset ex-BLBI bukan hanya merupakan seremoni, namun juga menunjukkan bahwa Satgas BLBI tidak hanya mengembalikan hak negara, namun juga menciptakan nilai tambah dalam bentuk manfaat yang besar untuk ekonomi dan masyarakat. Dan Republik Indonesia menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan. Kemudian tiba-tiba Taufik Kemas muncul di Melbourne, katanya mau berobat ke Perth, Australia Barat, atau muncul di Melbourne dengan Puan Maharani. Dan di sini jumpa dengan Samsul Nur Salim yang mengatakan tidak bisa pulang ke Indonesia naik pesawat dari Singapura 1 jam 10 menit karena dilarang dokter. Tapi dia bisa terbang 7 jam lebih dari Singapura ke Melbourne untuk jumpa Taufik Kemas. Dan setelah Taufik Kemas pulang, maka Megawati mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas, yang ditentang awalnya oleh Kwi Kian Gi. Tetapi kemudian Kwi Kian Gi dibujuk, dipaksa atau bagaimana, akhirnya menerima. Dan ketika itu Kwi Kian Gi mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia. Lihat majalah Tempo, yang masih sekarang ini dokumentasinya ada pada saya. Sejumlah survei dan laporan menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP kerap disebut sebagai partai paling korup di Indonesia. Dalam survei yang dirilis Lembaga Kajian Strategis Pembangunan LKSP pada September 2022, PDIP menempati peringkat teratas dalam daftar partai paling korup di Indonesia. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam riset tahun 2012 yang menyebut PDIP sebagai salah satu dari 5 besar partai dengan kasus korupsi terbanyak. Banyak kader PDIP yang terjerat kasus korupsi besar, termasuk skandal IKTP yang melibatkan ex-sekjen PDIP Cahyokumolo, serta kasus suap kepala daerah seperti yang menimpa Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Kasus-kasus ini semakin memperkuat persepsi bahwa korupsi telah mengakar dalam tubuh partai. Bahkan, Kwi Kian Gi, mantan menteri sekaligus tokoh senior PDIP, pernah menyebut secara terbuka bahwa PDIP adalah partai terkorup. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi, tetapi juga mencerminkan kegelisahan internal partai terhadap praktik korupsi yang terus terjadi. Meski citra PDIP tercoreng oleh berbagai kasus korupsi, partai ini tetap memiliki basis pemilih yang kuat dan berhasil memenangkan pemilu dalam beberapa periode terakhir. Namun, pertanyaannya, apakah PDIP benar-benar mampu membersihkan diri dari lingkaran korupsi? Atau justru akan terus terseret dalam skandal demi skandal? Jangan seret-seret yang atasnya lagi Bu Mega, karena nanti orang akan ngebongkar. Apa sih kaitan Harun Masiku? Nanti akan orang menyampaikan, oh iya, ada korelasi nggak dengan Hatta Ali? Oke. Lantas ada nggak kaitan dengan Samsul Nur Salim? Ada nggak ya kaitan dengan misalnya BLBI? Ini akan kebuka semua nih. Kami mendengar info dari sumber kami. Ada 2 sumber kami yang bercerita bahwa sebenarnya Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa dia? Siapakah petinggi MA ketika itu? Nah, teman-teman mungkin bisa telusuri sendiri. Benar. Ketahuan siapanya. Nah, di situ PDIP atau Hasto berharap pada kasus itu onslah gitu. Onslah itu apa artinya? Onslah itu putusan lepas. Okay. Jadi, ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. 5 tahun berlalu sejak Harun Masiku, mantan politikus PDI Perjuangan, dinyatakan buron. Meski berbagai upaya telah dilakukan, perburuan Harun belum menunjukkan hasil. Di balik sukarnya penangkapan ini, muncul dugaan bahwa Harun terhubung dengan skandal besar, yakni kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI. Menurut 2 mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang menangani kasus Harun, ada indikasi kuat bahwa Harun memiliki informasi penting terkait skandal BLBI yang diduga melibatkan tokoh besar, termasuk Megawati Soekarno Putri. Kasus Harun Masiku itu sebenarnya kecil, tapi kenapa dia begitu dilindungi? Ada dugaan Harun tahu sesuatu yang besar
terutama terkait BLBI, ungkap salah satu sumber kepada Detik. Sumber tersebut menyebutkan Harun diduga ditarik ke partai politik berlambang banteng untuk memanfaatkan koneksi keluarganya yang merupakan petinggi Mahkamah Agung guna membantu menyelesaikan perkara BLBI. Kasus ini sendiri menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 110 triliun akibat penyalahgunaan dana BLBI untuk mengatasi krisis moneter 1998. Jadi kita mesti mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan antara Taufik Kimas almarhum dengan Syamsul Nur Salim yang mendapat surat keterangan lunas SKL. Ya. Bagaimana pertemuannya itu? Hotel Hyatt sampai di booking juga? Bagaimana? 2 lantai. Tidak percaya, tanyakan Konsul Jenderal Republik Indonesia yang waktu itu bertugas di Melbourne. Kalau saya tidak salah, Pak Wahid Suprayadi, sekarang Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Benar atau tidak? Benar, dia mengaku pergi ke Perth untuk memeriksakan kesehatan, tapi tahu-tahu muncul di Melbourne. Saya waktu itu masih aktif sebagai broadcaster dan wartawan. Tidak diperkenankan jumpa dengan Taufik yang saya kenal. Karena dia waktu itu berjumpa dengan Syamsul Nur Salim. Nama-nama besar seperti Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN, dan Syamsul Nur Salim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia BDNI, muncul dalam kasus ini. Syafruddin sempat divonis 15 tahun penjara, tetapi dibebaskan di tingkat kasasi pada 2019 karena perbuatannya dianggap bukan tindak pidana. Sementara itu, kasus Syamsul dihentikan oleh KPK pada 2021 setelah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Harun Masiku dilaporkan kabur ke Singapura pada hari yang sama ketika seharusnya ditangkap melalui operasi tangkap tangan OTT oleh KPK. Di Singapura, Harun diduga bertemu dengan seseorang yang memiliki kaitan dengan kasus BLBI, memperkuat dugaan bahwa ia memiliki informasi penting yang dapat mengungkap lebih banyak aktor di balik skandal ini. Syamsul Nur Salim tidak bisa terbang dari Singapura ke Jakarta 1 jam 10 menit karena alasan kesehatan, tapi sanggup terbang dari Singapura ke Melbourne 7 jam lebih. Ya tebalah. 2 tambah 2 masa tidak jadi 4. Nggak kita jadi 5. 2 tambah 2 jadi 5. Siapa aja yang hadir? Ya waktu itu antara lain Puan Maharani yang nonton bioskop katanya satu bioskop itu diblokir. Ya tanyalah anggota masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne. Di antaranya Ketua Indonesia Club, Luki Kalontar, dia pun tahu. Wah, itu hebat betul, kita jadi bangga juga ini. Kalau orang Indonesia mau nonton bioskop tuh dia beli semua tiketnya, walaupun dia hanya berdua atau bertiga nonton. Itulah hebatnya orang Indonesia. Bukan orang baik, itulah hebatnya dia bisa kuasai seluruh bioskop sini. Dan memang di KPK akhirnya 2024 itu meng-SP2 menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah pada saat itu. Ini maksudnya kasus BLBI itu? Benar sekali. Wow. Karena itu kan nyerempet-nyerempet ke Ibu Ketua Umum. Oh, karena BLBI itu kan dapat bantuannya di eranya Megawati Soekarno Putri kan. Iya. Jadi ada siapa namanya tersangkanya itu Syafruddin Temenggung. Sudah lepas. Ada beberapa kan. Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim baru SP3 2024 ini. Nah, berarti nyambung semua ya kalau kita buat timeline itu ini waktunya. Ya. Kasusnya Hasto segala macam, terus MA ada putusannya BLBI, lalu 2024 ini Icih dan Syamsul Nur Salim itu SP3. Wow. Harusnya KPK periksa juga dong ya soal BLBI ini ya. Nah, harusnya begitu. Apakah memang kasus ini bisa dibuka kembali atau sudah kedaluarsa? Nah, itu KPK mungkin bisa mengumpulkan para ahlinya, penyidik dan lain-lainnya seperti itu. Menarik. Atau ini tergantung keputusan politik. Ya, biasanya sih begitu, Lin. Kasus Harun Masiku menjadi teka-teki besar. Apakah perlindungan terhadapnya didasarkan pada ketakutan akan pengungkapan informasi penting? Ataukah ada upaya sistematis untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam skandal BLBI? Hingga kini, pertanyaan-pertanyaan tersebut masih menggantung tanpa jawaban pasti. KPK dan aparat penegak hukum lainnya diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik sulitnya penangkapan Harun Masiku, sekaligus memberikan kepastian hukum terkait kasus-kasus besar yang mencoreng integritas bangsa. Kelanjutan Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia akhirnya terjawab sudah. Kementerian Keuangan membentuk Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI menggantikan Satgas BLBI yang masa tugasnya selesai pada 31 Desember 2024.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkyu Ronald Silaban menjelaskan Satgas BLBI bukan lembaga permanen. Sesuai keputusan Presiden nomor 30/2023, masa tugas Satgas BLBI hanya sampai akhir tahun ini. Makanya kemudian kita mengusulkan dibentuk sesuatu seperti komite tetaplah, karena bagaimanapun juga kan negara tetap mempunyai tagihan kepada orang-orang ini. Jelas Rio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 9 September 2024. Meski demikian, pihaknya masih terus membicarakan dengan kementerian terkait untuk penetapan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI. Dirinya juga belum mendetailkan terkait komite tersebut. Adapun Satgas BLBI baru berhasil menagih sebesar 35,3% atau setara 38,88 triliun rupiah per 5 September 2024 dari total target 110 triliun rupiah. Rinciannya 1,84 triliun rupiah dari PNBP ke kas negara, 18,13 triliun rupiah dari penyitaan penyerahan barang jaminan harta kekayaan lain, lalu 9,21 triliun rupiah dari penguasaan aset properti, 5,93 triliun rupiah dari pemegang saham pengendali dan hibah, serta 3,77 triliun rupiah penyertaan modal negara non-tunai. Sementara itu, Rio mengungkapkan penerimaan Satgas BLBI pada tahun depan ditargetkan sebesar 2 triliun rupiah. Rinciannya 500 miliar rupiah dari PNBP ke kas negara, 500 miliar rupiah dari penugasan fisik, dan 1 triliun rupiah dari penyitaan. Skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah ekonomi Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2001 hingga 2004. Kebijakan yang diambil justru dianggap memperparah kerugian negara. Pada tanggal 30 Desember tahun 2002, Megawati menerbitkan Instruksi Presiden Inpres nomor 8 tahun 2002 yang menjadi dasar bagi penerbitan surat keterangan lunas SKL bagi para obligor BLBI. Kebijakan ini membuat para pengusaha yang seharusnya bertanggung jawab atas pengembalian dana BLBI yang mencapai 138,4 triliun rupiah justru terbebas dari kewajiban hukum. Mantan Menteri Kwik Kian Gi mengungkap bahwa sebelum keputusan ini diambil, terjadi beberapa pertemuan penting di istana yang melibatkan Megawati dan para pejabat ekonomi. Kwik menentang kebijakan ini, namun keputusan tetap dijalankan. Bahkan, adik Megawati, Rahmawati Soekarnoputri, menyebut bahwa Megawati harus bertanggung jawab atas kebijakan tersebut karena dianggap telah merugikan negara. Dalam proses hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan beberapa tersangka, termasuk mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung. Namun, hingga kini, Megawati tidak tersentuh hukum. KPK beralasan bahwa keputusan tersebut bersifat kebijakan negara sehingga tidak bisa diproses hukum sebagai tindak pidana korupsi. Meskipun Megawati mengklaim telah menjalankan tugas negara dalam menyelesaikan BLBI, pertanyaan besar masih menggantung. Apakah kebijakan ini benar-benar demi kepentingan bangsa atau justru melindungi para konglomerat hitam? Menurut saya, dari semua kasus korupsi terakhir di KTP, ini yang luar biasa adalah kasus BLBI yang menyengsarakan rakyat sampai hari ini. Andai kata nanti kita dapat pemimpin yang amanah, ya, pemimpin yang betul-betul jujur, adil, dan sebut amanah, kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Percuma kita memilih presiden kalau kasus-kasus yang membicarakan rakyat ini tidak dibongkar. Sampai hari ini sudah 70.000 triliun. Negara dirugikan, rakyat dirugikan, karena tiap tahun harus membayar 7 triliun untuk menutupi para penunggak pengemplang pajak, para koruptor pada kasus BLBI tersebut. Sekarang
tentang sudah ditangkap katanya apa penunggu Safrudin pelaku salah satu yang mendapatkan SKL PLBI. Menurut saya bukan Safrudin umumnya yang harus diperiksa, tapi bonggolnya itu siapa yang memberikan kebijakan Impres nomor 18 pada tahun 2002